Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 25 Maret 2023, Hari Raya Kabar Sukacita. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa menggembirakan berita yang diwartakan, bahwasanya keselamatan sungguh dianugerahkan. Putra yang dari semula lahir di pangkuan Bapa, kini memilih Maria untuk menjadi bundanya. Maka sahaya sahaja yang merasa hina dina diangkat menjadi ratu yang terberkati selalu. Terpujilah Tuhan Yesus yang dikandung perawan kudus, berkat kuasa Roh Suci, utusan Bapa Surgawi. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia layak mengambil bagian dalam kodrat ilahiyah. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, mengapa Maria begitu takut dan ragu untuk menanggapi perkataan malaikat? Maksudnya, apa sih yang mendasari keraguan dan ketakutan Maria tersebut? Loh, dia kan masih gadis. Iya. Belum punya suami. Kok suruh-suruh ngandung itu gimana toh? Kan Roh Kudus sudah ini. Nah, justru itu dia bingung sebagai manusia. Ya. Jadi begini. Ini doa Angelus menggunakan logika yang luar biasa. Ya.
Maria berarti anak cerdas. Ya, umur 15 tahun tahu loh. Ya, bagaimana? Apakah sekolah, kan dia belum sekolah. Tapi dia paham. Gitu loh. Jadi dia menggunakan logikanya. Anak 15 tahun. Loh, kok suruh jadi ibu? Suaminya mana? Gitu loh. Apakah tidak aib? Kan dia pikir pas begitu tentang dirinya. Maka lalu disebut dalam cerita itu diuraikanlah ya oleh malaikat. Nah sekarang kita kembali ke sejarah berdirinya atau dibahasnya tentang kisah kanak-kanak Yesus. Kok hanya Lukas saja? Apakah Lukas mengarang? Tidak. Lukas adalah seorang tabib, dokter, yang menjadi murid Yohanes, Rasul. Dia mendengar banyak tentang Yesus. Tetapi kemudian kemungkinan besarnya dia berjumpa dengan nenek Maria. Maria sudah tua. Ya sama seperti misalnya saya sebagai pastor, kalau bagi komuni orang tua-tua itu, mereka cerita masa-masa lalu. Gitu loh. Pasti nenek Maria ini bercerita tentang, itulah pengalaman dia tadi. Kenapa? Dalam Injil yang lain tidak ada. Tetapi justru berjumpaan Lukas dengan Maria itu justru melahirkan cerita yang kita dengar tadi, yang melahirkan doa Angelus yang setiap hari kita lakukan ya. Pagi jam 6, jam 12, jam 6 sore. Apa isinya? Nah, isinya adalah pengalaman atau sharing pengalaman iman Maria dalam urusannya dengan karya keselamatan Tuhan. Maka disebutnya sebagai kabar sukacita. Loh, bagi Maria kabar sukacita, tunggu dulu. Loh, tiba-tiba aku kalau hamil, apa hukuman pada waktu itu? Diintifada, dilempari batu, ya. Tapi karena pengalaman rohani, pengalaman ilahi, maka lahirnya semuanya menjadi positif. Ya, pertama, melahirkan dialog. Ya, jadi Tuhan itu mengajak kita selalu berdialog. Karena ingat, kita itu citra Allah. Jadi Allah itu sudah memberikan kepada kita kehidupan, Allah menghargai kehidupan itu, dan dia mengadakan dialog. Ada kebebasan di dalamnya. Maka Angelus ini atau relasi antara Maria dengan malaikat ini berupa dialog. Ada kebebasan dia. Ya. Dan kebebasan yang bertanggung jawab itulah yang dilakukan oleh Maria. Dan itu merupakan contoh bagi kita. Kenapa? Pada zaman itu, perempuan itu boleh katakan tidak masuk dalam lingkungan keagamaan. Hanya laki-laki saja. Tapi di sinilah dalam perjanjian baru, Maria, perempuan tampil ke depan. Ya, sebagai wanita yang diberikan oleh Tuhan karunia melahirkan. Tetapi ada keunikan tersendiri dari peristiwa ini. Ini melawan logika juga. Kenapa? Secara biologis kita tahu bahwa seorang mengandung kalau mereka mengadakan hubungan, ya, lalu pertemuan antara ovum dengan spermatozoid itu berada di dalam kandungan seorang wanita secara biologis. Barulah terjadi bayi dalam kandungan. Tapi ini tidak terjadi. Makanya orang kadang-kadang penasaran. Ya, ada tes DNA-nya loh. Tentang darah Yesus itu
yang diambil dari Lanciano. Lanciano adalah mujizat Ekaristi. Di sana darah Yesus menggumpal dan itu diambil DNA. Ya. Jadi kromosomnya tidak sama seperti kita XA. Dia XX begitu atau AA begitu. Beda dengan kita. Ya. Jadi sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, yang kedua tadi misteri. Rahasia Tuhan dibuka. Ya. Nah, tadi kan logika toh, biologis. Sekarang misteri Tuhan dibuka. Tentu ada tujuannya. Ya. Karena ini misteri rahasia. Sama seperti kita lah. Ya. Kamu punya ayah, papa, mama. Kamu juga punya papa, mama. Dan mereka bertemu jatuh cinta. Ya kan? Tiba-tiba kita muncul ya. Coba kalau mereka tidak jatuh cinta mungkin beda. Kalau misalnya bapakmu bule, ada kamu begini? Tidak ada. Ya toh? Jadi menggunakan karya Tuhan keselamatan. Jadi itu misterinya dibuka. Lalu sekarang kita yang ketiga isinya. Isinya formatnya adalah dialog yang dimulai dengan malaikat. Allah memulainya, menawarkan, mengundang. Ya. Lalu bagaimana Maria bereaksi? Pertama dia mendengarkan, menganalisa, kemudian bertanya. Ini wanita bijaksana, luar biasa. Tidak sekolah seperti kita, tapi dia betul bijaksana. Mendengar dengan saksama, menggunakan akal budi yang sehat. Maka sesudah diterangkan mau punya anak, dia menggunakan logikanya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi kan aku belum bersuami? Jawab malaikat, Roh Kudus akan hadir dalam dirimu. Dan dia menangkapnya bukan lagi dengan mata logika, mata iman. Ia percaya. Nah, kemudian sesudah itu disebutkan namanya Yesus bla 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 bla. Yang terakhir, saudaramu juga Elizabeth sekarang sedang mengandung. Kamu tahu kan, dia adalah wanita yang sudah tua. Ini berita. Jadi dalam Injil hari ini ada dua berita. Satu berita untuk Maria yang akan menjadi ibu Yesus. Yang kedua, berita tentang Elizabeth. Maka kemudian Lukas menyambung logikanya. Setelah Maria mendengar berita tentang Elizabeth dan dirinya, dia pergi ke sana. Ya. Maka lalu kalau kita perhatikan, perjumpaan Maria dan Elizabeth itu melahirkan doa salam Maria yang digabungkan dengan berita dari malaikat. Ya. Jadi itu doa kedua yang ilahi. Yang pertama adalah doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Yang kedua adalah refleksi gereja tentang Bunda Maria. Ya, yang direlasikan antara pertemuan Maria dengan malaikat dan Maria dengan Elizabeth. Memberikan salam Maria. Yang keempat, apa makna dari semua cerita ini? Ya. Bagi gereja itu merupakan kabar sukacita. Maka tanggalnya 25 tetap. Ya. Karena perhitungannya nanti atas 25 juga kan, 9 bulan. Nah, sukacitanya apa? Bahwa Allah solider menjadi manusia dan menggunakan manusia yang tersuci. Itu Maria. Yang tentu saja bertentangan dengan logika. Tapi bagi Allah tiada yang mustahil, dikatakan begitu. Maka terjadilah kelahiran dan kehadiran Yesus sebagai manusia. Yang menderita sejak awal
bagaimana mungkin dia lahir di kandang? Kamu lahir di kandang? Enggak toh? Kita tidak ada yang mau orang tua di kandang anaknya. Maria di kandang, Yesus di kandang. Tapi tidak soal. Kita mungkin minder ya, Yesus tidak soal. Jadi peristiwa itu ingin membuka mata kita. Kelahiran itu yang harus diperhatikan, bukan tempatnya, tetapi diri kita yang lahir, ya, sebagai orang yang dihargai, sebagai orang yang dipersiapkan, sebagai orang yang mempunyai harga di hadapan Allah. Dan fungsi, nah bagi Yesus fungsinya adalah sebagai putra Allah. Maka tadi Lukas kembali menuliskan peristiwa itu untuk refleksi kita, ya, untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dalam misteri keselamatan itu dan menggunakan orang-orang yang hidup. Sama seperti kita. Kita dipersiapkan misteri keselamatan kita melalui orang tua kita. Itu apa? Melalui kelahiran kita. Maka kita juga harus menggunakan akal budi kita yang sehat dan belajar dari Maria. Bagaimana dia cerdas. Bagaimana kecerdasan Maria kita bisa lihat? Kalau ada orang bicara itu kita dengar dulu. Lalu kita analisa apa atau maksudnya. Lalu kita tampilkan kalau ada yang tidak kita pahami, kita bertanya. Menggunakan daya kritis. Sesudah diterangkan, kita baru paham. Maka baru kita putuskan. Seperti itu. Ini Maria. Wanita cerdas. Yang suci dan saleh. Yang membuka mata. Ya, untuk kita semua. Khusus untuk para ibu. Ya, dalam memilih pasangan. Dalam memilih hidup. Betul-betul menggunakan analisa. Dan discernment, ya, membiarkan roh hadir dalam dirinya sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul positif dan membahagiakan. Maka terima kasih untuk Injil yang kita terima pada hari ini dalam merayakan hari raya sukacita. Ya, sekarang mari kita tutup dengan doa. Silahkan kamu tutup dengan doa Angelus. Maria diberi kabar. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandai Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya kami karena kesaksian salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Dah.